Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la Takbir, tahmid dan tahlil berkumandang di seluruh penjuru dunia, di seluruh pelosok tanah air, termasuk di wilayah hukum pemerintah kota Sukabumi. Kaum muslimin yang terdiri anak-anak, remaja dan dewasa pada malam hari fitri atau kemenangan mengumandangkan takbir, tahmid dan tahlil di masjid-masjid jami dan surau melalui pengeras suara. Gema takbir, tahmid dan tahlil berlanjut hingga pada pelaksanaan sholat Idul Fitri. Pelaksanaan sholat Idul Fitri 1434 Hijriah tingkat kota Sukabumi dipusatkan di lapangan Merdeka dan di tingkat kecamatan dilangsungkan pada ruang publik di 7 wilayah kecamatan, di samping di masjid-masjid jami yang berada di wilayah rukun warga. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Subhanahu wa ta'ala. Pada saat yang sama pula kita bersama umat Islam lainnya terlahir kembali memasuki kefitrian setelah menunaikan ibadah puasa sebulan penuh. Mudah-mudahan kita semua bisa kembali melaksanakan sholat Idul Fitri di tahun yang akan datang. Amin. Selama menjalankan ibadah puasa, insya Allah kita telah memperoleh beberapa pengalaman rohani, baik yang telah lebih memperdalam derajat ketakwaan masing-masing, maupun yang langsung terkait dengan pengasahan kepekaan terhadap lingkungan sekitar dan pemupukan rasa solidaritas sosial kemanusiaan yang paling dalam. Sedemikian dalamnya sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan ampunan dosa bagi yang berpuasa dengan penuh perhitungan, introspeksi dan kesungguhan. Kita meyakini benar bahwa dengan melaksanakan ibadah puasa maka telah memberikan manfaat secara tekstual teologis dalam meningkatkan derajat ketakwaan kita. Dengan meningkatnya derajat ketakwaan, maka ibadah puasa yang telah dijalani diharapkan benar-benar dapat menjadi pedoman etik berupa sikap kritis dalam meningkatkan kepedulian kita terhadap lingkungan sekitar, melahirkan kesalehan pribadi dan kesalehan sosial, serta membangkitkan jiwa keagamaan yang inovatif. Melalui ibadah puasa, agama Islam mengajarkan bahwa kita tidak harus selalu terbelenggu dan diperbudak oleh rutinitas makan dan minum yang terjadwal. Rutinitas makan dan minum yang mengandung kalori berlebihan sekali waktu perlu dicegah dan dihindari. Lebih jauh lagi, tentunya kita jangan terjebak dan terbelenggu oleh rutinitas hukum pasar dan ekonomi. Selama ibadah puasa dan setelahnya, kita diharapkan dapat mengambil jarak, menahan diri, bersikap kritis, dan keluar dari kebiasaan konsumerisme dan hedonisme yang selalu ditawarkan oleh pasar. Semoga seluruh umat Islam, khususnya umat Islam di kota Sukabumi,
akan menjadi penggerak utama dalam mengkristalkan nilai-nilai ibadah puasa yang telah dilaksanakan dan berani mengambil sikap dalam membasmi penyakit mental dan moral di tengah masyarakat. Dalam kesempatan yang baik ini, saya ingin mengajak kepada diri sendiri dan hadirin sekalian, sebagai umat Islam, marilah kita tampil di depan untuk menjadi umat yang terbaik dalam memperbaiki kehidupan di berbagai aspek. Marilah kita hijrah kepada kehidupan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Marilah kita berjihad di jalan Allah, terutama dalam meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat di sekitar kita, dengan harta kita, dengan pikiran kita, dan dengan tenaga kita. Di bulan Ramadan yang baru kita lewati, keikhlasan membayar zakat, infak dan sedekah merupakan cermin dari kesalehan sosial. Kiranya penting untuk dikembangkan terus. Di luar bulan Ramadan pun harusnya tetap kita melaksanakan zakat, infak dan sedekah. Mudah-mudahan dengan zakat, infak dan sedekah akan mengurangi kemiskinan, menyantuni dan memberdayakan anak yatim, membantu pendidikan siswa yang tidak mampu, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, dan lain sebagainya. Kami mengucapkan terima kasih atas keikhlasan seluruh warga Kota Sukabumi yang telah membayarkan zakat fitrah tahun 1434 Hijriah ini. Berdasarkan laporan yang saya terima, bahwa jumlah mujahid tahun ini sebanyak 56.379 orang. Kalau dibanding tahun 2012 sekitar 52.688 mujahid, maka ada kenaikan mujahid 3.691 orang atau 7,005%. Akan tetapi kalau kita bandingkan dengan jumlah penduduk Kota Sukabumi yang saat ini mencapai kurang lebih 360.000, maka yang tercatat baru sekitar 16% saja. Ini barangkali untuk catatan dari para pengurus Kota Sukabumi. Sebagai umat Islam, kita tentu tidak bisa tenang meratakan dahi di atas sajadah sholat, sementara di sekitar kita ada tubuh-tubuh puyuh yang lapar dan kekurangan gizi. Kita akan teriris hati dalam gelimang harta, sementara masih ada anak-anak yang tidak mampu untuk bersekolah. Ada saudara kita menggelepar menunggu maut karena ketidakmampuan untuk biaya berobat. Atau masih ada saudara kita yang menggadaikan iman demi sesuap nasi. Akhirnya di hari yang penuh maghfirah ini, saya atas nama pribadi, keluarga, maupun atas nama pemerintah Kota Sukabumi, dengan segala kerendahan hati memohon maaf kepada seluruh masyarakat Kota Sukabumi yang saya cintai atas segala hilaf dan kesalahan serta ketidaksempurnaan dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun dalam memberikan pelayanan selama ini. Mudah-mudahan tahun kita mampu meningkatkan keimanan dan ketakwaan, bahkan mampu merubah kita dari seorang mukmin menjadi seorang mutakin. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1434 Hijriah.
Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menggabungkan asma Allah subhanahu Allah dan rasa khauf akan godok Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan rahimahullah, rasa harap atau roja akan mendorong kepada amal-amal saleh, sedangkan rasa takut akan menghalangi seseorang dari melanggar larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Sifat mengharap atau sifat roja terhadap Allah subhanahu wa ta'ala kadang-kadang sudah mewujud, sudah ada, sudah hadir dalam benak kita sekalian. Namun sifat takut biasanya merupakan sifat yang terlupakan, sehingga kadang-kadang kita tidak punya perasaan takut akan murka dan godok Allah subhanahu wa ta'ala. Hal ini telah terbukti dengan banyaknya kita melakukan dosa dan pelanggaran yang mengundang murka dan gendutnya Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu pada khutbah Idul Fitri hari ini, khotib akan mengungkapkan rasa-rasa khauf, rasa-rasa takut yang mestinya ada pada diri muslim, yang seharusnya ada pada jiwa-jiwa muttaqin. Setelah takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sekurang-kurangnya ada 13 rasa takut yang harus ada pada diri kita sekalian. Satu, takut akan murka Allah. Untuk pekerjaan yang kecil saja sudah menimbulkan murka Allah. Sesuatu buah kurdi yang dimakan oleh Nabi Adam alaihissalam mengeluarkannya dari surga. Sekali penolakan iblis terhadap perintah Allah sudah mengeluarkan kutukan dan dikeluarkannya iblis dari surga, memasukkan sekecil daging pada bukan tempatnya yang halal sudah harus dirajam. Bisa kita bayangkan kalau dibuat dosa yang kita lakukan dengan dosa yang sedemikian banyak, maka kita harus takut akan murka Allah. Kedua, ketakutan akan mengalami kematian sementara kita belum bertobat. Alangkah takutnya kita dijemput kematian tanpa sempat bertobat terlebih dahulu. Kebanyakan manusia takut mati karena ada perikatannya di dunia. Kalau saya mati, siapa yang akan memelihara anak-anak saya? Siapa yang akan mengurus perusahaan saya? Siapa yang akan mengamankan kekayaan saya? Sedangkan orang-orang salih takut mati karena dia belum merasa cukup bekal, belum banyak bertobat. Ketiga, takut khawatir ditambah keminatan oleh Allah, tetapi menjadikan kita menyimpang dari jalur istiqomah, tidak bisa bersyukur, malah jadi merasa punya modal guna melakukan kemaksiatan. Keempat, ketakutan kekhawatiran mengalami suul khatimah, akhir hidup yang buruk. Sedangkan saat-saat yang paling kritis dalam kehidupan manusia adalah saat-saat terakhirnya. Kalaulah saat-saat terakhirnya itu baik, maka dia akan menjadi baik, walaupun mungkin sebelumnya dia termasuk orang yang tidak baik. Sebaliknya, walaupun banyak kebaikan pada masa-masa hidupnya, tetapi keadaan akhirnya jelek, maka hancurlah amal-amalnya terdahulu. Innamal a'malu bil khawatim. Amal itu ditentukan pada saat terakhirnya. Kelima, takut cemas akan dahsyatnya sakaratul maut. Di dalam sebuah riwayat diceritakan, Nabi Musa adalah orang yang paling ringan sakaratul mautnya. Ditanya Nabi Musa bagaimana rasanya sakaratul maut yang paling ringan, beliau menjawab, sakaratul maut yang paling ringan adalah seperti kambing yang dikuliti dalam keadaan hidup-hidup. Kasar, tuswak,
al-haqqu wa hiya hajatun. Enam, takut khawatir akan beratnya pertanyaan malaikat munkar nakir serta dahsyatnya azab kubur. Ketujuh, takut cemas pada kepikiran saat harus berdiri di hadapan Allah pada saat diminta pertanggungjawab atas semua perbuatan. Kedelapan, takut khawatir akan kegamangan saat menyeberang sirat, jembatan yang kecil dan tajamnya seperti rambut di belah tubuh. Kesembilan, takut khawatir pada neraka dengan kondisinya yang sangat mencekam. Kesepuluh, takut khawatir cemas tidak masuk surga. Kesebelas, takut cemas tidak dilirik, tidak diperhatikan oleh Allah di akhirat kelak. Kedua belas, takut cemas tidak diakui sebagai umatnya oleh Nabi Muhammad SAW. Ketiga belas, takut cemas tidak dibela dan diberi syafaat oleh Nabi Muhammad SAW. Sidang rahimakumullah, rasa-rasa takut atau rasa cemas dan rasa khawatir tadi pantas, wajar dan seharusnya ada pada diri kita sekalian. Sebab rasa takut seperti ini mendorong kita lebih bersungguh-sungguh berbuat kebaikan dan lebih sungguh-sungguh lagi menjauhi kejahatan, insyaallah. Allahumma ya Allah, kalaulah pada tiap-tiap malam bulan Ramadan ada hamba-Hamba-Mu yang Engkau selamatkan dari api neraka melalui ampunan ya Allah, maka masukkanlah kami ke dalam rombongan tersebut. Semoga Engkau menghapus segala dosa kami bertarung dengan tenggelamnya matahari di akhir Ramadan. Luruskanlah jalan hidup kami ya Allah. Kalaulah kami menyimpang, bimbinglah kami ke jalan-Mu. Kembalikan lagi Ramadan kepada kami pada tahun-tahun mendatang, agar kami bisa menghidup suasananya segar dengan ibadahnya dan puas atas kebenarannya. Kami berikan diri kami, orang tua kami, anak cucu kami, bangsa dan negara kami dalam pangkuan ya Allah, dalam pelataran rahmat, hidayah dan inayah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
muncul pada dirinya dua sikap, yaitu sikap mengharap akan ridho Allah dan rahmat serta maghfirahnya, dan sikap takut akan murka dari siksanya. Sepanjang hidup, rasa takut harus lebih dominan ketimbang rasa roja. Yang harus lebih banyak adalah rasa takut. Adapun nanti sebelum kita meninggal menghadapi sakaratul maut, maka sikap roja harus lebih dominan ketimbang sifat. Muncul pada dirinya dua sikap, yaitu sikap mengharap akan ridho Allah dan rahmat serta maghfirahnya, dan sikap takut akan murka dari siksanya. Sepanjang hidup, rasa takut harus lebih dominan ketimbang rasa roja. Yang harus lebih banyak adalah rasa takut. Adapun nanti sebelum kita meninggal menghadapi sakaratul maut, maka sikap roja harus lebih dominan ketimbang sifat.
Kecamatan Citamiang, jumlah jiwa muslim 43.850 jiwa, jumlah muzaki 10.209 jiwa, jumlah uang dan beras diuangkan 236.150.125 rupiah. 3. Kecamatan Warudoyo, jumlah penduduk muslim 48.985 jiwa, jumlah muzaki 8.745, jumlah uang dan beras diuangkan 201.135. Kecamatan Citamiang, jumlah jiwa muslim 43.850 jiwa, jumlah muzaki 10.209 jiwa, jumlah uang dan beras diuangkan 236.150.125 rupiah. 3. Kecamatan Warudoyo, jumlah penduduk muslim 48.985 jiwa, jumlah muzaki 8.745, jumlah uang dan beras diuangkan 201.135.